Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kembali pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Minggu ini kita akan dilayani hambanya Bapak Pendeta Peter Manhutu. Dan biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan kita kembali, memperdalam pengetahuan kita akan kepada firman Tuhan, dan semakin intim bersama Kristus. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, sudah pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Tetap kami menghimbau para orang tua untuk boleh mendampingi putra-putrinya, supaya anak-anak kita mengerti bagian-bagian firman Tuhan yang akan disampaikan melalui tayangan yang ada, supaya anak-anak kita semakin hari semakin bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bagi seluruh jemaat yang rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, mungkin ada konseling, mungkin ada permohonan doa khusus atau apapun bentuknya, silakan menghubungi nomor sekretariat. Jangan ragu, jangan sungkan. Ibu Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Saudara. Apapun yang sedang Bapak Saudara alami, bersama Kristus pasti ada jalan keluar. Dan jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, operasional gereja, persembahan ucapan surat, atau persembahan apapun demi kelancaran pelayanan yang ada di GBI Kedamaian, mari silahkan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan pasti membalas setiap jerih lelah yang Bapak Saudara berikan, dan Tuhan pasti melimpahkan berkat buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan yang ada. Dan mari kita akan ikuti ibadah pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat bersama Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu untuk kita beribadah secara online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Gimana kabarnya? Semuanya pasti dalam lindungan Tuhan, semuanya pasti sehat selalu, penuh sukacita. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita, keluarga besar daripada GBI Kedamaian. Mari Bapak Ibu semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari satukan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Biar ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai dari awal sampai akhirnya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini. Biar suasana surga memenuhi kami semua, keluarga besar GBI Kedamaian. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu GBI Kedamaian. Biar kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, Kau pakai kami, Kau jamah kami. Kami bersyukur kalau kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa beribadah kepadamu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau Allah yang ajaib. Glory Yesus, Engkau baik Tuhan, karya-Mu besar,
Karyamu besar Tuhan, glory bagi namamu. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh indah pada hari ini buat kami semua. Glory bagi namamu. Haleluya. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin, haleluya, selalu di setiap waktuku. Berubah kasih-Mu, sekali lagi kasih yang terindah, amin. Kasih yang terindah, haleluya. Hati yang mulia, hanya bukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin, selalu di setiap waktuku. Tiada berubah kasih-Ku. Katakan sama-sama, karya terbesar, ya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, amin. Engkaulah harta Yesus, Engkau ku kagumi, amin. Karya terbesar dalam hidupku, yes, haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, amin. Yesus, mengagumi karya-Mu Tuhan, Engkau telah mati untuk kami. Karya-Mu besar, karya-Mu besar, Engkau ajaib dan penuh kuasa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Kau lawat kami, Kau jamah kami, Tuhan. Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, Engkau dasar. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu lawatan-Mu, Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, Yesus.
bebaskan kami Tuhan. Bebaskan kami dari roh-roh apapun dalam nama Yesus. Biar kami semua bersuka cita di dalam Bapa. Biar kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau telah mati untuk kami. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, yes, ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terus katakan, ku telah mati. Amin. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kau sudah berikan kemenangan pada kami Tuhan. Pagi yang indah ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami keluarga besar GP Kedamaian masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan sukacita yang besar kepada kami. Seluruh keluarga besar GP Kedamaian dimanapun mereka berada, berikan roh sukacita, berkati mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Jadikan mereka seperti Daud yang melompat bagi Tuhan, menari melompat bagi Engkau. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Inilah janji-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam saudara semuanya. Haleluya. Gimana? Sudah lama kita tidak bertemu secara tatap muka saudara. Tapi pagi hari ini kita kembali dalam ibadah online GP Kedamaian. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Na 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 na. Amin. Haleluya. Na 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 na. Ayo. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Ada kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam segala amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensucikan
Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Na 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 na, amin. Na 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 na, amin. Na 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 na, haleluya. Hey, na 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 na, hey, na 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 na, amin. Na 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 na, ayo. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya yang benar pan memuji Sang Raja, ya, di atas gunung, dalam samudra, ya tanganku, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siapa. Ayo kita bersyukur saudara, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, iya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Biarlah pagi hari ini saudara menyanyi dengan bersukacita. Saya melihat saudara semuanya menyanyi dengan penuh hati yang girang. Lupakan semuanya, kita fokus dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar firman Tuhan akan memberkati kita, karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan saudara, Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi kita semua pagi hari ini. Kita akan buka hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita buka hati kita supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kita dan bertumbuh di dalam hati kita. Dan kita bukan menjadi pendengar-pendengar, tapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, amin, dalam naunganmu. Buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih ya seluruh hidupku di altarmu. Roh-Mu yang hidup, amin. Roh-Mu yang hidup penuh
dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam naunganmu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ya, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu, dimanapun saudara berada di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu terakhir di bulan April, hari ini 25 April 2021. Sungguh satu sukacita bagi saya, karena menyampaikan firman Tuhan kali ini saya tidak ada di Indonesia, tapi saya sudah berada kembali dengan Evi dan berkumpul dengan anak-anak di kota Los Angeles, di California Selatan di Amerika Serikat. Dan ini luar biasa, karena Tuhan memakai teknologi IT ini sehingga walaupun jarak kita begitu jauh, ribuan kilometer, namun kita boleh melihat dan saya boleh melihat kebesaran Tuhan di balik semua ini, karena mendapat satu hak istimewa menyampaikan kebenaran firman Allah. Mari saudaraku, sebelum kita lanjut, saya ingin kita tundukkan kepala, satukan hati dan pikiran bersama saya, kita berdoa memulai pemberitaan firman Allah ini. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, di pagi yang indah, hari Minggu terakhir di bulan April ini, 25 April, kami menghampiri takhta anugerah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu sangat baik bagi kami. Sekalipun kami masih ada di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini, namun anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu berlimpah, di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah, kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah di bulan April ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan waktu di mana firman Allah, kebenaran Allah akan diberitakan. Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kami, dan Tuhan mengurapi hamba dan memberkati setiap orang yang menyaksikan video YouTube ini, di mana saja berada, dengan siapa saja mereka berada, terutama dengan keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan menyambut firman Allah dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mari kita langsung saja. Kita akan lihat kebenaran firman Allah yang telah saya siapkan untuk kita renungkan di dalam ibadah di rumah saja. Dan ini dia, kita akan lihat di layar yang berikut, topik firman Tuhan yang telah saya siapkan untuk
kita renungkan, penyembahanku hanya untuk menyenangkan hati Tuhanku. Kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menderita untuk kita. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia menggantikan kita di tempat kita. Bahasa teologi menyebutkan, He died for us. He died in our place. He died in our behalf. Dia menggantikan kita. Sekarang pertanyaan itu muncul, apa yang kita berikan kepada dia? Dia hanya tuntut satu hal, penyembahan yang tulus, benar. Karena apa? Dia menyebutkan bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah benar, true worshipers, untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi hidup kita, kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikutnya di abad supermodern ini, dia hanya minta supaya penyembahan kita selalu menyenangkan hati dia. Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Kita lihat di layar yang berikut, saudaraku. Saya kutip Mazmur 97 Mazmur 95 ayat-ayat 7 sampai 11. Kita lihat di layar yang berikut ini ayat-ayatnya yang sudah saya terjemahkan dari New King James Version Bible. Dikatakan di sana, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan domba-domba peliharaannya. Hari ini, jika kamu semua, ini kata itu if you, itu bukan singular, tapi plural. Jika kamu semua mau mendengar suaranya. Ya. Lalu di layar yang berikut kita lihat ayat 8. Dikatakan di sana, janganlah keraskan hatimu seperti pada waktu kamu melakukan pemberontakan Meribah. Bahasa Inggrisnya menyebutnya quarreling atau rebellion. Seperti pada hari kamu melakukan masah, testing, mencobai aku di padang gurun. Izinkan saya menjelaskan sedikit di ayat 8 ini kepada saudara. Kalau saudara baca ayat ini, saudara kembali saya ajak untuk melihat latar belakangnya yang ada di Keluaran pasal 17 ayat-ayat 1 sampai 7. Nah, kata Meribah dan Masa itu bukan nama tempat, tapi itu sebutan. Nah, di dalam Alkitab kita dibilang di Meribah, di Masa. Enggak, itu bukan terjemahannya. Itu terjemahan yang keliru sekali. Karena apa? Ini terjadi di padang gurun, in the wilderness. Saudara-saudara baca terjemahan bahasa Inggris di atas itu. Do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial, in the wilderness. Jadi kata yang dibilang Meribah dan Masa itu bukan nama tempat. Itu sebutan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel, nenek moyang bangsa Israel yang keras kepala. Orang Ambon bilang kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk. Hari ini pun ada banyak orang percaya yang keras kepala, kepala batu. Yang pendeta-pendeta banyak yang kepala batu. Pengurus-pengurus gereja banyak yang kepala batu. Jemaat banyak yang kepala batu. Sok belagu, sok tahu. Banyak sekali. Saya ngomong ini karena saya anak pendeta. Dan hari ini sebagai seorang pendeta, saya datang dan memberitahukan kepada Anda, ini kebenaran firman Allah yang kita harus taati. Kalau saudara lihat kembali itu, ini terjadi di Refidim. Lalu Tuhan perintahkan Musa untuk pergi ke Gunung Horeb. Karena orang Israel, nenek moyang bangsa Israel, yang keluar dari Mesir itu, Tuhan izinkan mereka tidak menikmati air. Mereka ngamuk sekali. Oh, mereka, kalau sekarang ini saudara tahu, ya, anggota gereja itu pasti sumpah serapah. Maki-maki pendeta, maki-maki hamba Allah. Itu pasti. Kenapa? Ini terjadi bukan barang baru. Ini barang lama yang casingnya baru, saudara. Nah, ini yang terjadi dengan orang Israel dan ditulis dalam Mazmur untuk kita. Jangan keraskan hati
seperti pada waktu kamu melakukan pemberontakan, meribah, quarreling, rebellion. Seperti pada hari kamu melakukan Masah, mencobai Tuhan di padang gurun. Nah itu. Nah, lalu di ayat yang ke-9 kita lihat, saudara. Pada waktu nenek moyang kamu menguji aku, mereka mencobai aku, sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang aku perbuat. Ya, kita ada lagu yang kita nyanyikan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Itu ditulis oleh Pastor Niko. Nah, tapi itu beda dengan konteks ayat ini, saudara. Jadi, lagu itu jangan dijadikan sama dengan ayat ini. Tolong ya. Kenapa? Karena konteksnya beda. Beda sekali. Yang itu permohonan kepada Tuhan. Tuhan memang minta untuk menguji dia. Tapi yang terjadi di ayat 9 yang ditulis di Mazmur 95 ini sesuatu yang real terjadi dan Tuhan nyatakan bahwa nenek moyang kamu Israel dulu itu manusia-manusia yang kurang ajar. Mereka menguji, mencobai aku, mereka memberontak terhadap aku. Sangat rebel. Nah itu, jadi ini yang Tuhan beritahukan. Lalu di ayat yang ke-10, di layar yang berikut kita lihat. Selama 40 tahun lamanya, saudara perhatikan, saudara baca ayat ini baik-baik, lalu saudara renungkan sendiri. Selama 40 tahun lamanya aku ada dalam kesedihan. Itu. Ini di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia yang saya punya, ayat 10 bilang begini, 40 tahun aku jemu. Enggak, Tuhan gak jemu, Tuhan sedih. Ini terjemahannya kacau balau. Tuhan tidak jemu, Tuhan sedih. Aku ada dalam kesedihan. For 40 years, I was grieved. Grieved itu bukan jemu loh, saudaraku. Saya bingung, terjemahan kok bisa begitu. Tuhan sedih, oleh karena apa? Karena generasi nenek moyang kamu itu. Dan aku berkata kepada diriku sendiri, generasi ini adalah satu umat yang tersesat dengan hati mereka. Karena mereka mencari jalan mereka sendiri. Dan mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Ini banyak. Ya saya bilang, kita ini seperti domba yang keluar dari jalan, lalu loncat dan cari jalan sendiri, akhirnya tersesat, hilang, dan celaka. Lalu Tuhan pergi mencari kita. Dia turun ke dalam dunia untuk mencari kita. Mencari Peter Manuhutu. Satu aja. Ditinggalkan 99 di kandang. Dia cari satu Peter Manuhutu. Anak pendeta yang brengsek. Yang kurang ajar. Dan dia selamatkan saya. Saudara, satu kesaksian menyelip dari ayat 10 ini. Hari ini, 25 April tahun 2021. Saya nggak tahu, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini, 42 tahun yang lalu, Tuhan selamatkan saya di sebuah gereja Pantekosta, GPDI, di Temanggung, Jawa Tengah. Bukan lewat khotbah, pendeta yang mengajak saya, bukan. Tapi lewat nyanyian yang saya nyanyikan dalam KKR 4 malam itu. Dan itu malam kedua di GPDI Temanggung di Jawa Tengah. Itu malam di mana Tuhan, di mana saya mengalami satu personal encounter dengan Tuhan. Tuhan merubah hidup saya menjadi baru. Dan saya mulai mengenal jalan-jalan Tuhan sejak hari malam itu sampai hari ini. Di usia saya yang menjelang 66 tahun ini, saudara, di Amerika Serikat. Kita lihat ayat yang berikut, ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku yang kudus. Ini saya terjemahkan, di sana cuma tulis, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Jadi tempat perhentian Tuhan itu tempat yang sangat kudus. Kalau saudara renungkan Kemah Tabernakel, ruang itu ruang maha suci, bukan ruang suci. Tabut perjanjian Allah yang mewakili kehadiran Allah, Yehova Adonai di tengah-tengah umatnya itu, tabut itu ditempatkan, diperintahkan Tuhan kepada Musa, ditempatkan di ruang maha suci.
Dan ini dia, tidak ada satu manusia berdosa boleh masuk ke tempat perhentian Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, kita renungkan kembali kebenaran firman Allah ini. Hari ini penyembahan kita seperti apa? Penyembahan kita asal-asalan saja, hanya ke gereja melayani Tuhan, tapi hati kita busuk, hati kita jahat, hati kita penuh kebencian terhadap orang lain. Anda orang yang paling binasa. Jangan mimpi sorga. Jangan mimpi sorga. Karena sorga tidak diberikan kepada manusia-manusia durhaka. Sorga disediakan Tuhan. Karena sorga itu tempat perhentian Tuhan yang Maha Kudus. Dan hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Hati kudus, kehidupan kudus, pikiran kudus, pelayanan kudus yang akan nanti menikmati tempat perhentian Tuhan yang Maha Kudus. Sorga yang mulia. Kita lihat layar yang berikut, saudara. Ini dia. Dikatakan di sana, saya dapatkan ini, saya temukan ini, ditulis di sana, created to worship. Kalau saya terjemahkan, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan Adonai, pencipta. Kita diciptakan. Karena itu, waktu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang saya sudah sebutkan di awal tadi, Yohanes 4 ayat 23, dikatakan di sana, sebab Bapa sedang dan terus mencari penyembah-penyembah benar untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi, renungkan kembali saudaraku. Kita merayakan beberapa waktu yang lalu kebangkitan Yesus. Saya sangat sedih kenapa saya dulu tidak mengerti hari kebangkitan Yesus. Saya sebutkan selamat Paskah. Padahal Paskah itu kita rayakan di hari Jumat Agung, bukan hari Minggu. Tapi orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen berteriak selamat Paskah. Saya bingung dan saya merasa sedih. Kenapa hari kebangkitan Yesus dibilang hari Paskah? Padahal itu hari kebangkitan yang kita harus rayakan dengan gegap gempita. Hari Paskah itu hari di mana kita duduk dan menikmati perjamuan kudus Tuhan yang long time ago, itu Roman Catholic Paus sudah menggantikan itu dan menyebutnya hari Jumat itu Jumat Agung. Ya, kita rayakan itu. Dan kita lihat di layar yang berikut, penyembahan kita seperti apa. Dalam aplikasi moral praktis, kita lihat poin yang pertama. Dalam penyembahanku hanya untuk menyenangkan hati Tuhanku. Yang pertama, saya dan saudara dituntut untuk terus belajar mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala Agung, hidup saya dan hidup saudara. Kalau saudara setuju, angkat tangan saudara dan katakan, saya juga Tuhan. Anda dituntut. Istrimu, suamimu, anak-anakmu dituntut untuk terus belajar mendengarkan suara Tuhan. Terutama Anda dan saya sebagai suami dan papa-papa. Ya, kita dituntut untuk harus betul-betul mengerti, mengenal persis suara Gembala Agung hidup kita. Kenapa? Karena Anda dan saya ditetapkan oleh Tuhan sebagai imam dalam keluarga kita masing-masing. Bayangkan kalau Anda selaku imam tidak mengenal suara Tuhan, lalu Anda itu imam seperti apa? Apa imam apa itu? Saya nggak ngerti, tapi saya harus bertanya lewat pemberitaan firman Allah ini. Kalau Anda belum benar hidup Anda, bereskan dengan Tuhan hari ini juga. Katakan, Tuhan ampuni saya. Dan Anda akan dikembalikan oleh Tuhan untuk hidup benar seperti yang Dia sudah tetapkan. Accordingly and properly. Yang kedua, kita lihat. Saya dan saudara dituntut untuk menjadi murid pembelajar yang harus selalu dengar-dengaran dan taat pada Yesus Tuhan, Sang Guru Agung. Kalau tadi di poin pertama, Dia itu Gembala Agung hidup kita. Yang kedua ini saya mendapat sesuatu dari Tuhan untuk memberitahukan Anda dan memberitahu saya juga bahwa Dia itu Sang Guru Agung.
believe it or not, He is, He was, and He is, and He will be Sang Guru Agung bagi kita, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi keturunan kita. Tapi dimulai dari siapa? Dari Anda dan saya, imam dalam keluarga. Itu Anda harus mengerti betul. Anda harus belajar mengenal kitab suci Anda. Jangan hanya asmuni, asal bunyi. Kalau ajak diskusi dengan orang lain, Anda tegagap karena apa? Tidak memiliki pengetahuan yang baik akan kebenaran firman Allah. Nah, hati-hati saudaraku, hati-hati. Tapi kembali saya tegaskan di sini bahwa Anda dan saya dituntut. Bahasa Inggris menyebutnya we are required untuk menjadi murid pembelajar. Saudara sampai hari ini terus belajar ataukah sudah stuck, sudah mandek, malas belajar? Saya enggak, saya terus belajar. Even baru tiba dari Indonesia hari Minggu malam yang lalu. Tapi saya terus belajar. Saya buka Alkitab saya buka cellphone saya untuk belajar kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena setiap hari, every single moment ada rema dari Tuhan untuk kehidupan saya pribadi. Untuk Anda juga, asal Anda mau membuat keputusan, mau menjadi murid pembelajar. Kita lihat layar yang berikut. Yang ketiga, saya dan Anda dituntut untuk selalu mengucap syukur. Dan ini kehendak Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 bilang, ini kehendak Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Apapun situasi, kehidupan, kondisi kita, apapun, whatever comes to our way, tetap mengucap syukur atas segala sesuatu dan dalam segala hal. Haleluya. Ya, di tengah masa pandemi COVID-19 ini pun tetap mengucap syukur dan menikmati hidup Anda sehingga Anda tidak stres dan tidak tekanan darah tinggi naik dan macam-macam. Enggak. Saya sehat. Mau kembali ke Amerika, vaksinasi 2 kali, saya tidak mengalami apa-apa dengan Evi, tetap segar bugar. Orang bilang, aku mengalami begini, kami dua enggak. Tenang aja, kenapa? Kunci itu ada di otak dan di hati. Hati fokus kepada Tuhan, menikmati semua yang dari Tuhan, vaksinasi tidak mengganggu kami. Lalu sebelum berangkat terbang hari Minggu pagi, hari Jumat pagi kami sudah PCR dan hasil negatif. Dan waktu tiba di Amerika, semakin tambah segar karena apa? Udara sejuk, segar di malam hari di Amerika, di Los Angeles. Puji Tuhan. Karena apa? Fokus ini tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu dan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Layar yang berikut. Yang keempat, Anda dan saya dituntut untuk belajar mengenal dan mengerti cara pembentukan Tuhan atas kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Anda, untuk keluarga kita, keluarga saya, keluarga Anda, pelayanan kita, pelayanan saya, pelayanan Anda, job atau bisnis. Saya tidak punya bisnis, saya punya pelayanan. Kalau Anda yang punya job, punya bisnis, Anda dituntut oleh Tuhan seperti itu. Belajar mengenal dan mengerti cara pembentukan Tuhan. Kadang nggak enak. Kadang Anda bilang, aku nggak untung nih, ya, pengen cuan, tapi rugi terus. Ya, lugi terus. Bukan rugi, lugi terus. Itu dia. Kita lihat layar yang berikut. Yang kelima, saya dan Anda dituntut untuk belajar menanti kairos Tuhan dalam banyak hal. Saudara sudah pernah dengarkan saya bicara tentang kairos Tuhan. Jadi waktu Tuhan. Ya, kita senang lagu itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, ya, tak mudah. Kenapa itu kairos itu Tuhan punya waktu yang Dia tetapkan dalam kedaulatan mutlak, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahuinya, termasuk kedatangannya nanti di awan-awan kemuliaannya. Saudara, siapkan hati, siapkan diri Anda. Kalau malam ini Dia datang, kita sudah siap. Hati kita kudus, pikiran kita kudus, hidup kita kudus. Apalagi kita sebagai pemberita firman. Kalau kita tidak hidup kudus,
Celaka. Kenapa? Kita akan tertinggal di bumi dan binasa. Haleluya. Jangan, saudaraku. Mari siapkan diri Anda, hati Anda semuanya supaya waktu dia datang kita semua terangkat. Yang layar yang berikut kita lihat. Penyembahanku harus menjadi gaya hidupku sehari-hari. Haleluya. 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hal itu adalah the true worship. Itu ibadah, penyembahan, pelayanan yang sejati, yang benar. Kenapa? Karena penyembahan kita sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, tetap saya menyembah Tuhan. Mata ini tetap menyembah Tuhan. Melihat-lihat, tapi otak tetap fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Di layar yang berikut kita lihat. Ini untuk mengakhiri persekutuan kita pagi ini. Dikatakan di sana, if you are worshiping God without depending on the Spirit of God, you are serving a God you do not know. Saya terjemahkan, jika kamu menyembah Tuhan Allah tanpa berserah pada roh Allah, kamu menyembah suatu ilah yang kamu tidak kenal. Mari saudaraku, kita kenal yang kita sembah. Biarkan yang lain, mereka menyembah yang tidak mereka kenal. Tapi kita menyembah yang kita kenal. Yesus, Isa Al-Masih, yang adalah Tuhan dan Allah, Juru Selamat manusia, Juru Selamat Indonesia. Hari ini, sampai dia datang kembali di awan-awan kemuliaannya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk semua yang kami telah terima. Kiranya Engkau sendiri Tuhan boleh memampukan kami, umat-Mu, domba-domba gembalaanmu untuk mengenal Engkau, mengenal suara-Mu, dan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat, dan kami berdoa dan menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, kalau Anda diberkati katakan amin, amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak Anda untuk kita bersekutu kembali, satukan hati dan pikiran Anda bersama saya dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Lalu saya akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menikmati penyembahan yang Tuhan tetapkan untuk kami. Biarlah kami, Roh Kudus menolong kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia yang kami cintai, untuk Presiden kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati menteri-menteri yang sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Tuhan tolong supaya orang-orang ini, para menteri boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati semua pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari tingkat gubernur, ke wali kota, bupati, sampai ke yang paling rendah di pedesaan. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak mencari orang-orang yang pencuri uang rakyat, membuat rakyat menderita. Ampuni mereka, karena mereka hanya memikirkan untuk memperkaya diri mereka. Ampuni mereka ya Tuhan, dan tolong bangsa Indonesia yang ada dalam kemiskinan, supaya mereka boleh menikmati
suatu berkat yang spesial dari Tuhan, yang Tuhan akan berikan kepada mereka dengan cara Tuhan yang tidak ada seorang pun yang tahu. So amazingly and so wonderfully. Dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan berkati Ibu Gembala, Ibu Stella dan keluarga, berkati semua pelayan dalam keluarga besar Damaian. Berkati semua yang melayani dalam ibadah ini Tuhan, tanpa kecuali. Baik, berkati juga mereka yang sedang tidak sehat, tubuh yang sakit, saudara-saudara yang punya saudara yang sedang terkena COVID-19 atau apa saja Tuhan, dalam situasi mereka sakit dan tidak berdaya, biarlah Tuhan berkenan melawat mereka dan menjamah tubuh mereka, memberikan mereka kesembuhan dan pulihkan kesehatan tubuh mereka. Tuhan, terima kasih. Terus saudara yang Tuhan cintai, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dalam doa yang berkat yang akan Anda terima. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, kiranya Tuhan memberkati engkau selaku laki-laki, suami-suami, papa-papa, opa-opa, engkong-engkong. Kiranya Tuhan memberkati engkau selaku perempuan, selaku mama-mama, selaku istri-istri, selaku oma-oma, emak-emak. Tuhan memberkati engkau selaku anak-anak. Tuhan memberkati pendidikanmu, studimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati bisnis yang sedang Anda kerjakan. Tuhan memberkati apa yang engkau lakukan bersama dengan keluarga. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menunggui keluar masuk kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua katakan sama-sama, amin, amin. Saudara, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, sampai kita jumpa lagi di lain waktu. Haleluya. Tuhan memberkati.